Jadi kita menemukan ya ada hubungan antara logika matematika sama kelanggengan sebuah hubungan. Awalnya aku nggak percaya hal ini karena menurut aku nggak ada hubungannya antara logika dengan rasa. Tapi Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Jangan dibilang laki-laki itu penuh dengan logika dan cewek itu terlalu perasa. Karena baik logika dan rasa itu memang perpaduan yang Tuhan sudah ciptakan dalam diri kita, yang kalau kita fungsikan dengan optimal itu bakalan baik. Tapi namanya manusia ya, kadang-kadang logikanya terlalu logika, kadang-kadang perasa terlalu perasa. Jadi otak kanan sama otak kiri kadang-kadang dominan. Tapi beneran, ternyata yang bagus itu kalau balance. Di sebelah saya adalah Nilam Pratiwi, dia salah seorang speaker trainer dari Aksa Mandiri. Ternyata ini benar, bisa diaplikasikan kemanapun. Makanya saya pernah ngobrol sama teman saya, rekan-rekan bisnismen, saya bilang bukan nyumpahin perusahaan-perusahaan besar atau bukan negative thinking sama perusahaan-perusahaan besar yang banyak collapse. Karena mungkin kurang balance antara otak kanan, otak kiri, antara logika dan rasa. Jangan semua melulu soal hitungan, analisa, kelayakan proyek, tapi ada juga perlu touch, feelings, rasa. Sekarang apa hubungannya logika matematika sama hubungan manusia? Kalau teman-teman pernah di SMP belajar logika, itu ada pertanyaan A dan pertanyaan B. Kita langsung aja ya. Kapan hubungan itu bisa langgeng? Kapan hubungan itu bisa bagus? Kapan kita bisa akrab? Kalau suami kasih uang yang banyak, terus perempuan lagi happy, alias dua-dua sama-sama lagi benar. Tapi kalau salah satu aja ada yang ngaco, pasti bakal ngaco. Misal suami istri aja langsung ya. Kalau suaminya lagi benar, istri lagi nggak benar, bisa berantem nggak? Kalau suaminya lagi nggak benar, istrinya lagi benar, bisa berantem nggak? Tapi kalau dua-duanya lagi ngaco, itu apa lagi? Makanya benar logika bilang, logika konjungsi, itu lambangnya dan, kata penghubungnya dan. Kalau menikah hubungan itu pakai kata penghubungnya apa? Dan. Jadi nggak pernah bisa misalnya suaminya Nilam misalnya namanya Brandon gitu ya, nggak bisa Nilam atau Brandon. Kalau di hubungan apa? Dan. Nilam dan Brandon. Jadi jika dua-duanya benar dan benar hasilnya pasti benar. Benar dan salah hasilnya salah. Salah dan benar hasilnya salah. Salah dan salah hasilnya salah. Kelihatan ya? Makanya suami istri kalau dua-duanya lagi benar, suaminya lagi banyak duit, istrinya lagi happy, happy lah keluarga itu. Tapi walaupun suaminya lagi banyak duit, tapi istrinya lagi ngaco, bisa nggak berantem? Begitu pula kebalikannya. Apalagi kalau lagi nggak punya duit, terus istrinya lagi marah-marah, tambah perang dunia ya kan? Nah, ternyata di logika itu sudah dipelajari. Keadaan bisa benar kalau dua-duanya benar. Yang tadi kita contohin, jika Nilam benar, Brandon benar, maka dua-duanya benar. Jadi ternyata kalau dalam berhubungan kita harus tetap pakai logika. Dan hasilnya ternyata dari 4 keadaan yang mungkin terjadi, mana yang paling banyak? Paling banyak Yang paling banyak terjadi benar dan salah. bukan yang paling banyak terjadi salah, ngaco, berantem. Kalau konjungsi, Kalau berhubungan di logika matematika, sekalipun ada yang benar atau sekalipun ada yang salah, hasilnya tetap salah. Kapan benar hasilnya benar? Kalau dua-duanya benar. Jadi tanda kutipnya kalau mau berhubungan harus sudah siapkan hati bahwa ketika salah satu aja ada yang salah, maka situasi yang terjadi akan salah. Teman-teman bisa googling pelajaran logika matematika. Keadaan atau hasil bisa jadi benar kalau dua-duanya benar.
Kalau jika jika suami benar, istri benar, baru bisa benar. Tapi kalau salah satu aja yang salah, itu bisa salah, bisa clash maksudnya. Dan ternyata hasil tabel kebenaran konjungsi cuma 25% momen yang mungkin sama-sama benar. Artinya apa? Kita harus siapkan ketika kita berhubungan dengan seseorang, ternyata kemungkinan terjadi clash itu lebih banyak apalagi lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti kita harus punya logika bahwa ketika kita berhubungan dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang, kemungkinan untuk keadaan clash yang salah itu lebih banyak. Tapi kalau nggak mau berhubungan, gampang. Pakailah tabel kebenaran disjungsi. Dis. Kata penghubungnya adalah atau. Jadi kalau atau ya nggak ada hubungan. Misalnya Nilam atau Brandon. Ya kalau lagi Nilam bener, Brandonnya ngaco, karena nggak ada hubungan, ya hasilnya benar. Bener aja orang karena nggak ada hubungan. Kalau Brandonnya lagi ngaco, Nilamnya lagi bener, karena nggak ada hubungan, ya bener-bener aja, sah-sah aja, karena lagi nggak berhubungan. Jadi ternyata logika dan rasa itu seirama, tergantung kita menempatkannya. Jadi saran saya, sebelum punya hubungan, rajin-rajinlah belajar matematika, ya.